Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 231 Malam Abadi. Jam 7 malam Chu Chen dan Song Yan sama-sama muncul di Hotel Huateng. Kali ini, Chu Chen tidak sengaja dipersulit. Manajer Liao dari Hotel Huateng keluar untuk menyambutnya secara pribadi. Tuan Chu, Tuan Ning telah lama menunggumu. Manajer Liao membawa Chu Chen ke lift. Saat ini, manajer Liao masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia mengetahui identitas Chu Chen, menantu dari keluarga Song di Canceng, dan orang di sebelahnya adalah istrinya, nona muda ketiga dari keluarga Song. Manajer Liao selalu berpikir bahwa karena wajah keluarga Ning, Chu Chen dapat memanggil banyak orang untuk datang ke Hotel Huateng untuk membentuk aliansi dan bersama-sama menangani keluarga Huang. Tapi hari ini, Tuan Ning berulang kali menyuruh Chu Chen menggunakan kata menunggu lama ketika Chu Chen datang. Kata-kata ini jelas menunjukkan niat baik Ning Zizu kepada Chu Chen. Manajer Liao tidak berani bertanya lagi dan membawa Chu Chen ke kotak Tenglong nomor 1. Kotak termewah dan termewah di Huateng Hotel. Manajer Liao membuka pintu kotak. Yang mengejutkan Chu Chen, hanya ada Ning Zizu di dalam kotak. Saat pintu terbuka, Ning Zizu segera berdiri dan menyapa Chu Chen, Paman Chu. Kemudian, Ning Zizu memandang Song Yan dan membuka mulutnya. Dia untuk sementara menerima panggilan Paman Chu Chen, tetapi di depan Song Yan, dia tidak bisa memanggilnya Bibi. Setelah beberapa saat, Ning Zizu hanya bisa mengalihkan pandangannya dan berkata kepada manajer Liao, sudah waktunya untuk menyajikan, juga, keluarkan anggur yang telah saya siapkan. Tak lama kemudian, makanan dan minuman disajikan. Ning Zizu secara pribadi menuangkan anggur untuk Chu Chen. Song Yan melihatnya dan setuju dengan tebakan Chu Chen. Ning Zizu sangat menginginkan sesuatu dari Chu Chen. Namun, Song Yan tidak tahu mengapa, dengan kekuatan dan kemampuan keluarga Ning, perlu meminta bantuan Chu Chen. Song Yan tidak meragukan kemampuan Chu Chen, tetapi keluarga Ning dikenal sebagai keluarga nomor 1 di selatan negara itu dan terlalu kuat. Ning Zizu tidak langsung membahas topik tersebut, dan Chu Chen tentu saja tidak terburu-buru. Keluarga Huang menyerah, dan kota Jintan diambil alih oleh keluarga Song. Xiao Zhu, kamu telah berkontribusi banyak. Chu Chen tersenyum dan bersulang untuk Ning Zizu. Setelah Ning Zizu mengucapkan beberapa kata rendah hati, dia mengubah kata-katanya dan berkata, apa yang sedang sibuk dengan Paman Chu akhir-akhir ini? Setelah meneleponnya beberapa kali, Ning Zizu menjadi semakin nyaman dengan gelar ini. Tidak terlalu sibuk, saya berpartisipasi dalam beberapa kegiatan pertukaran, kata Chu Chen. Song Yan menatap Chu Chen dalam diam. Acara pertukaran yang luar biasa. Ada banyak perkelahian baru-baru ini, dan bahkan pemimpin aliansi Grandmaster 9 kota, Huang Fu, dikalahkan. Ning Zizu ragu-ragu sejenak dan berhenti berbicara. Melihat dia hampir selesai makan dan minum, Chu Chen meletakkan sumpitnya, tersenyum sedikit, dan berkata, Xiao Zhu, saya sangat menikmati makanan hari ini. Terima kasih atas keramah tamahan Anda. Ketika saya tiba di Yanceng di lain hari, saya akan melakukannya, makanlah lebih banyak. Ning Zizu menjawab, Paman Chu bisa datang kapan saja jika mau. Tuan Ning,
Anda telah banyak membantu kami selama ini. Jika ada sesuatu yang perlu kami lakukan di masa depan, mohon jangan bersikap sopan. Song Yan tidak bisa tidak melihat bahwa Ning Zizu menahan kata-katanya, mengatakan sesuatu. Ning Zizu memandang Chu Chen, wajahnya berubah beberapa kali, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan berkata, "Sejujurnya dengan Paman Chu, saya punya masalah di sini yang ingin saya tanyakan pada Paman Chu, untuk dipecahkan." Chu Chen mengangkat kepalanya dan berkata, "Katakan." Chu Chen sendiri cukup penasaran dengan hal-hal yang bisa membuat Ning Zizu mengesampingkan harga dirinya dan meminta bantuan darinya. Ning Zizu mengatur beberapa kata dalam pikirannya, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Paman Chu, pernahkah kamu mendengar tentang sasana tinju bawah tanah?" Chu Chen menggelengkan kepalanya. Sasana tinju bawah tanah umumnya mengacu pada tempat di mana kompetisi tinju dan tendangan berlangsung dalam bayang-bayang. Ning Zizu berkata, kompetisi semacam itu seringkali melibatkan banyak kepentingan, dan rantai perjudian adalah sumber pendapatan utama sasana tinju bawah tanah. Tentu saja, ada juga banyak perselisihan dan konflik yang tidak dapat didamaikan dan diselesaikan melalui kompetisi di sasana tinju bawah tanah. Seni bela diri dicanceng kuat, dan ada banyak sasana tinju bawah tanah. Meskipun ini pertama kalinya dia mendengar tentang sasana tinju bawah tanah, Chu Chen tidak terkejut. Di dunia ini, dimanapun ada terang, pasti ada kegelapan. Beberapa rantai hitam, orang yang tidak benar-benar melakukan kontak dengannya tidak akan pernah mengetahuinya. Yang lebih membuat penasaran Chu Chen adalah bahwa tuan muda yang bermartabat dari keluarga Ning, salah satu dari 10 tuan muda di Tianan, sebenarnya ada hubungannya dengan sasana tinju bawah tanah. Secara logika, mengingat statusnya, dia tidak akan terlibat di tempat gelap tanpa keadaan khusus. Sasana tinju bawah tanah terbesar di Yangcheng disebut Yongye. Ning Zizu melanjutkan, bahkan di seluruh provinsi Guangdong, Yongye dapat menduduki peringkat 3 besar dalam skala. Di Yongye, ada berbagai jenis perjudian, akan ada pertarungan, pertempuran, dan terkadang pertarungan hidup dan mati. Saat ini, Chu Chen tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin aku pergi ke Yongye untuk berkelahi?" Song Yan tertegun dan menatap Ning Zizu. Pada titik ini, Ning Zizu secara alami tidak lagi menyembunyikan maksudnya. Ya, ada banyak permainan di Yongye. Salah satunya memiliki kumpulan hadiah untuk 1 pertempuran per minggu. Setiap penantang harus membayar 100.000 yuan. Biaya masuknya adalah, jika kamu menang, kamu akan mengambil semua uang di kumpulan hadiah. Saya ingin meminta Paman Chu untuk mengambil tindakan dan mengalahkan pembela. 1 minggu, 100.000 per orang. Chu Chen cukup penasaran. Berapa lama kumpulan hadiah ini terakumulasi? 5 tahun 9 bulan, Ning Zizu menjawab tanpa berpikir. Sampai saat ini, Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Jika 100.000 yuan seminggu, akumulasi selama lebih dari 5 tahun pastilah banyak uang. Apakah pembelanya begitu kuat? Dia melirik Chu Chen. Bukannya orang-orang menantang setiap minggu, Ning Zizu berkata, sejauh yang saya tahu, kumpulan hadiahnya baru saja melebihi 15 juta. Selama seseorang mengalahkan Beck, dia bisa mendapatkan uang. Tentu saja, pejabat Yongye akan melakukannya. Kurangi biaya penanganan 10%.
10%, sangat gelap. Chu Chen menghela nafas, lalu melirik ke arah Ning Zizu. Jangan bilang bahwa kamulah yang kekurangan 10 juta. Mata Ning Zizu berkilat kebingungan, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan suara yang dalam, jika Paman Chu memenangkan pertempuran ini, semua uang di kumpulan hadiah secara alami akan menjadi milik Paman Chu. Selain itu, apa lagi yang dibutuhkan Chu Chen? Apapun kondisinya, beritahu saya apakah Anda bisa atau tidak, dan saya akan melakukan yang terbaik. 5 tahun 9 bulan, Song Yan berkata, jika kamu bisa mengetahui waktu dengan akurat, kamu pasti memperhatikan arena ini. Namun, tidak ada yang bisa mengalahkannya selama lebih dari 5 tahun. Bagaimana kamu bisa yakin Chu Chen bisa? Arena ini memiliki batasan usia. Hanya mereka yang berusia di bawah 30 tahun yang dapat menantang. Ning Zizu berkata, Paman Chu dapat mengalahkan Huang Fu Heiyu, yang menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan melebihi level Grandmaster. Sama seperti Beck, saya pikir. Mata Ning Zizu tertuju pada Chu Chen. Matanya memohon, Paman Chu mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan pembela. Bab 232 Ning Zizu memandang Chu Chen dengan ekspresi tulus. Dalam 5 tahun terakhir, diam-diam dia mengajak banyak orang untuk mengambil tindakan. Namun pada akhirnya mereka semua kalah. Ketika mendengar bahwa Chu Chen telah mengalahkan Huang Fu dan Yu, Ning Zizu segera memutuskan untuk meminta Chu Chen mengambil tindakan. Chu Chen juga mendengar lapisan makna lain dari kata-kata Ning Zizu. Bahkan jika dia setuju untuk mengambil tindakan, dia hanya memiliki kesempatan untuk menang. Di bawah usia 30 tahun, dia tidak pernah kalah satu kali pun di sasana tinju bawah tanah seperti Yongye selama lebih dari 5 tahun. Chu Chen bisa membayangkan betapa kuatnya lawan potensial ini. Terlepas dari hal lainnya, pengalaman tempur yang dikumpulkan selama 5 tahun terakhir juga sangat menakutkan. Chu Chen sama sekali tidak mengenal Beck itu. Bukankah terlalu berisiko untuk menantangnya dengan gegabah? Song Yan berpikir sejenak dan mau tidak mau bertanya dengan cemas. Jika Paman Chu setuju, saya dapat segera mengirimkan beberapa informasi yang relevan tentang para pemain bertahan dan video pertarungan kepada Paman Chu. Saya masih punya beberapa video pertarungan para pembela HAM. Kirimkan padaku dulu. Chu Chen meminta Song Yan memberikan alamat email kepada Ning Zizu, lalu berkata, aku akan memberimu balasan besok pagi. Ning Zizu berdiri dengan semangat, oke, terima kasih Paman Chu. Chu Chen juga sudah cukup makan dan minum, lalu berdiri dan menepuk bahu Ning Zizu. Xiao Zhu, lawannya tidak bisa dikalahkan selama 5 tahun 9 bulan. Sejujurnya, meskipun saya belum melihat informasinya, seperti seseorang, akan sulit untuk mengalahkannya. Saya mengerti. Ning Zizu menarik napas dalam-dalam. Paman Chu, cobalah yang terbaik. Dalam perjalanan pulang, Song Yan masih memiliki keraguan di benaknya. Chu Chen, bukankah menurutmu ini aneh? Song Yan tidak bisa menahan rasa penasarannya dan berkata, Tuan Ning sama sekali tidak peduli dengan uang di kumpulan hadiah, dan bahkan membayar biaya lainnya, hanya untuk bertanya Anda untuk mengalahkan Beck. Saya benar-benar tidak mengerti. Selain hadiah 15 juta, apa arti lain dari mengalahkan Beck? Mungkin pembela merampok pacar Xiao Zhu, dan Xiao Zhu menyimpan dendam dan bersumpah untuk mengalahkannya di malam abadi, kata Chu Chen dengan santai.
Song Yan memutar matanya ke arah Chu Chen. Setelah beberapa saat, Song Yan berkata lagi, "Saya belum pernah mendengar tentang sasana tinju bawah tanah. Tapi saya bisa membayangkan bahwa itu pasti tempat yang penuh dengan kekerasan brutal dan darah. Jika Anda memutuskan untuk pergi, Anda harus memperhatikan keselamatan." Kembali ke aula kecil villa, Song Yan telah menerima email Ning Zizu. Meletakkan buku catatan itu di atas meja kopi, Song Yan segera mengklik untuk membukanya. "Aku sangat penasaran dengan orang yang bisa membuat Xiao Zhu sangat merindukannya." Chu Chen menoleh. Ketika dia melihat nama bek itu, Chu Chen jelas tercengang. Song Yan juga berseru pelan tanpa sadar. Setengah pertemuan, keduanya saling memandang dengan tidak percaya. Menurut data, yang menjaga tantangan tersebut adalah Ning Zimo. "Ning Zizu, Ning Zimo," Song Yan berkata, "katakan padaku, apa hubungan mereka berdua?" Chu Chen merenung sejenak dan menjawab dengan serius, "Satu hal yang pasti, Ning Zizu tidak akan menjadi saudara laki-laki Ning Zimo." Song Yan melihat informasi itu dan berkata dengan marah, "Ning Zimo berusia 29 tahun dan lebih tua dari Ning Zizu. Tentu saja, dia tidak bisa menjadi adik laki-laki Ning Zizu. Masalah ini mungkin melibatkan keluarga Ning." "Chu Chen, kamu punya kalau dipikir-pikir baik-baik. Keluarga Ning bukanlah keluarga biasa." Chu Chen mengangguk, dan dia akhirnya mengerti mengapa Ning Zizu selalu berhenti berbicara hari ini. "Tonton videonya dulu." Chu Chen memberi isyarat kepada Song Yan untuk mengklik video pertarungan Ning Zimo. Informasi tentang Ning Zimo hanya memiliki umur dan nama, dan sisanya kosong. Video diambil dari sudut terang dan gambarnya tidak terlalu jelas. Namun, Chu Chen dengan cepat mengenali Ning Zimo. "Jika Anda mengatakan bahwa Ning Zimo tidak memiliki hubungan darah dengan Xiao Zhu, saya tidak akan mempercayainya," kata Chu Chen. Penampilan Ning Zimo dalam video tersebut sangat mirip dengan Ning Zizu. "Jadi, Ning Zimo ini juga tuan muda dari keluarga Ning?" Mata Song Yan berkilat tak percaya. Tuan muda yang bermartabat dari keluarga Ning telah bertahan di sasana tinju bawah tanah selama lebih dari 5 tahun. Ini, Ning, bisakah keluarga mengizinkan dia melakukan ini? Secara objektif, hal semacam ini pada akhirnya akan berdampak pada reputasi keluarga Ning. Chu Chen tidak dapat memikirkan alasannya. Song Yan memandang Chu Chen dengan gugup. Selain identitasnya, bagaimana kekuatan Ning Zimo? Chu Chen merenung sejenak dan kemudian berkata, "Jika Ning Zimo mengalahkan Huang Fu dan Yu di atas ring, dia tidak memerlukan 3 gerakan." "Apa?" seru Song Yan. Dia bisa menebak bahwa Ning Zimo sangat kuat, tapi dia tidak menyangka bahwa Chu Chen akan memberinya penilaian setinggi itu. Ada alasan yang sangat penting untuk ini. Ning Zimo telah bertarung di ring seperti itu sepanjang tahun. Kekuatan bertarungnya telah mencapai titik ekstrim. Dia dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Di bawah level yang sama, Huang Fu jika Heiyu bertemu Ning Zimo, dia akan terbunuh seketika. Terlebih lagi, Chu Chen melirik ke komputer dan berkata, Ning Zimo seharusnya lebih tinggi dari Huang Fu dan Yu. Alis Song Yan berkerut. Untuk sesaat, dia menatap Chu Chen dengan sedikit cemas. Sebaiknya kamu tidak terlibat dalam masalah ini. Untuk Song Yan, sasana tinju bawah tanah, Yong Ye, Ning Zimo, keluarga Ning, Del.
Kombinasi kata-kata ini memberi orang perasaan tertekan. Begitu Chu Chen terlibat, mungkin ada masalah yang tidak diketahui. Jika pembela tidak ada hubungannya dengan keluarga Ning, saya mungkin masih mempertimbangkan apakah akan bertarung atau tidak. Tapi sekarang, kata Chu Chen, saya berhutang budi kepada keluarga Ning. Bahkan jika orang lain tidak peduli tentang itu, aku masih harus membayarnya kembali. Song Yan mengerti maksud Chu Chen. Dalam perang bisnis antara Song dan Huang, pemimpin sebenarnya adalah keluarga Ning. Keluarga Ning hampir sendirian menimbulkan kerugian besar pada keluarga Huang untuk memenangkan situasi keluarga Song saat ini. Bantuan ini tidak bisa dikatakan kecil. Sekarang Ning Zizu ingin meminta bantuan Chu Chen. Ketika dia melihat nama pembelanya, Chu Chen sudah mengerti bahwa dia harus membantu sampai akhir dalam masalah ini. Meskipun Ning Zizu tidak bermaksud membiarkan Chu Chen membalas budi. Saat kamu pergi untuk menantang Ning Zimo, bisakah kamu membawaku bersamamu? Song Yan mengumpulkan keberaniannya dan menatap Chu Chen. Chu Chen berkata sambil tersenyum, tempat seperti itu sangat berdarah. Bukankah kamu takut? Song Yan mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak takut, oke? Chu Chen tersenyum percaya diri. Bukankah dia hanya seorang Ning Zimo? Suamiku akan mengalahkannya dulu. Dan kemudian kita akan melihat cerita seperti apa yang tersembunyi di baliknya. Bersambung.